Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Roh Kudus. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamalah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamalah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu kuasa-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Terima kasih buat Allah Roh Kudus yang berkarya dalam hidup pribadi lepas pribadi di antara kami dan juga dalam kami berkomunitas. Engkaulah yang memampukan kami membangun gereja-Mu, gereja yang kudus, gereja yang berkenan kepada Allah. Kami rindu oleh Roh Kudus hidup kami dipakai oleh Tuhan membangun gereja Tuhan dan juga nyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar hamba-Mu sampaikan. Dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita sampai pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan, Keluaran pasal 31, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel
bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, misbah pembakaran ukupan, misbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dan juga Aholiab bin Ahisamah untuk membangun kemah pertemuan, membuat kemah pertemuan, juga segala macam perabotnya. Dari perikop pagi hari ini yang kita renungkan bersama, kita akan belajar tentang pelayanan. Yang pertama, pelayan-pelayan di gereja ditunjuk langsung oleh Tuhan melalui hambanya, seperti ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa hambanya, "Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda." Dan juga di ayat 6, "Aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan." Jadi dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, bahwa pelayan-pelayan di gereja ditunjuk langsung oleh Tuhan melalui hambanya. Apa pentingnya poin ini kita pahami? Supaya kita mengerti bahwa tugas pelayanan yang hamba Tuhan sampaikan itu adalah tugas dari Tuhan, harus diterima dengan penuh tanggung jawab, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan mengurapi para pelayannya untuk memperlengkapi mereka dengan keahlian dan karunia-karunia, sehingga cakap mengerjakan pekerjaannya. Perhatikan ayat 3. "Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Saya menyebutkannya karunia. Ini berbeda dengan talenta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam khotbah-khotbah saya sering saya jelaskan perbedaan talenta dengan karunia. Talenta itu Tuhan berikan sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita. Biasa seorang anak mempunyai bakat talentanya masing-masing. Tetapi berbeda dengan karunia. Karunia ditambahkan oleh Tuhan saat kita lahir baru, saat kita penuh dengan Roh Kudus. Jadi pentingnya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita penuh dengan Roh Kudus. Sebagai contoh, saya sendiri secara pribadi, dulu sebelum bertobat saya tidak bisa menyanyi. Saya sering bersaksi, menyanyi itu saya fals. Jangankan menyanyi, tepuk tangan saja fals. Tidak bisa tepuk tangan bersama
dengan orang, dengan teman bersama-sama tepuk tangan. Selalu saya meleset. Tetapi setelah saya dipenuhi Roh Kudus, dalam satu ibadah saya didoakan hamba Tuhan dan saya kepenuhan Roh Kudus, falesnya hilang dan saya bisa nyanyi dengan merdu. Dan itu bertambah-tambah sampai satu saat saya dipilih menjadi pelatih KOR dan menjadi berkat di banyak gereja dan juga lomba-lomba KOR rohani semacam Pesparawi. Karunia Tuhan tambah-tambahkan untuk membangun gerejanya. Saya juga dulu tidak pandai berkhotbah, menyampaikan firman. Sebagai pembicara, tugas pertama saya naik mimbar menyampaikan firman Tuhan, hanya bisa ngomong 15 menit, lalu setelah itu bingung mau ngomong apa. Tapi ketika saya dipenuhkan Roh Kudus, Tuhan tambahkan karunia-karunia, dan saya bisa menjadi seorang pengkhotbah, gembala yang menyediakan firman Tuhan, makan rohani bagi umat Tuhan setiap hari, dan menjadi pembicara-pembicara di berbagai event, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Tuhan tambahkan. Pentingnya dari poin ini, jika saudara sudah ditunjuk Tuhan, maka seharusnya lah saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Minta Tuhan urapi, minta Tuhan penuhkan, supaya karunia-karunia dilimpahkan, dan itu memperlengkapi kita dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan kita. Lalu yang ketiga, perikop ini berbicara bahwa semua pelayanan kita bertujuan untuk membangun gereja Tuhan. Seperti Bezaleel bin Uri bin Hur dan juga Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan dipenuhi Roh Allah dan diperlengkapi dengan keahlian dan pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan. Dikhususkan, ditunjuk untuk membangun kemah pertemuan atau kemah suci. Demikian setiap kita dipanggil Tuhan, diperlengkapi Allah Roh Kudus untuk melayani dengan tujuan membangun gereja Tuhan. Baik gereja Tuhan secara organisasi maupun secara organis. Orang-orang di dalamnya, kita mesti membangun gereja Tuhan secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas kita menularkan karakter ilahi, karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita saksikan kemuliaan Tuhan melalui sikap tingkah laku karakter kita, pelayanan kita. Secara kuantitas kita bermultiplikasi. Kita memenangkan jiwa-jiwa, membawa datang jiwa-jiwa kepada Kristus. Secara fisik maupun secara rohani. Secara fisik kita ambil bagian dalam pembangunan gereja Tuhan. Pengadaan-pengadaan dari sarana gereja Tuhan yang dibutuhkan, ambil bagian. Itu tugas kita. Untuk itulah saudara dipenuhkan Roh Kudus dan diperlengkapi Tuhan. Termasuk diperlengkapi untuk bisa menghasilkan uang dengan baik di pekerjaan saudara. Saudara boleh minta dipenuhkan Roh Kudus supaya saudara punya keahlian di bidang itu. Karena dengan berkat yang Tuhan curahkan melalui usaha pekerjaan saudara, saudara mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Saya membaca kesaksian dari renungan Reka, renungan keluarga Allah, seorang ibu bernama Mesia. Ketika suaminya meninggal, kemudian menjalani masa pandemi COVID, usahanya tutup, tetapi dia terus menyembah Tuhan. Pagi, siang, malam renungkan firman Tuhan, berdoa, nyembah Tuhan. Dari persekutuan yang erat dengan Tuhan dan juga dengan komunitas, Tuhan menuntun, memberi hikmat, menggunakan uangnya yang hanya tinggal 75.000 untuk modal berjualan
masakan ikan. Hikmat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus membuat usahanya berhasil. Dari 75.000 menjadi ratusan ribu. Roh Kudus terus pimpin untuk membeli kulbok supaya bisa menyimpan ikan. Karena kemudian yang memasok ikan kepadanya memberi ikan yang banyak, boleh dibayar setelah ikan itu laku. Ibu ini tidak hanya menjual masakan ikan, tetapi juga akhirnya bisa menjual ikan segar. Terus bertambah, terus bertambah. Diberkati menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dari kesuksesannya inilah dia kemudian ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gerejanya. Secara rohani, kita juga mengembangkan segala karunia yang Tuhan tambah-tambahkan. Karena kita dipenuhi Roh Allah. Kita tularkan, kita transfer kepada saudara seiman yang lain. Sehingga semua berkarunia dan semua bertumbuh. Baik juga secara karakter. Karakter Kristus yang nyata dalam kehidupan kita berkomunitas. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua dan kita menangkap ini yang Tuhan mau sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Di ulang tahun pertama gereja kita ambil bagian semua untuk melayani. Panggilan untuk melayani adalah panggilan bagi setiap murid Tuhan. Oleh sebab itu katakan, ini aku hambamu, jadilah seturut kehendakmu, dan urapilah aku Tuhan. Karena bukan kuat gagah aku melayanimu, tapi oleh rohmu. Biarlah Tuhan memakai saudara dan saya, makin indah, makin mulia, bagi kemuliaan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini, rahmat-Mu Kau nyatakan dengan Kau memberi nafas hidup. Dan bukan hanya nafas hidup, tapi panggilan untuk melayani. Engkau mengutus setiap kami untuk membangun rumah Tuhan, gereja Tuhan. Baik secara fisik, organisasi maupun secara organis dan secara roh. Kami harus ambil bagian. Tetapi kami tidak bisa membangun dengan kekuatan kami. Kami membutuhkan pengurapan-Mu. Seperti Engkau memanggil Bezaleel bin Uri bin Hur dan juga Aholiab bin Ahisamak untuk membangun kemah pertemuan. Demikian kami mau mengambil bagian dalam pembangunan gereja Tuhan. Baik secara fisik maupun organisasi, juga secara organis dan secara rohani. Pakai kami Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Urapi aku bagi kemuliaan nama-Mu. Secara khusus menyambut ulang tahun gereja yang pertama, kami rindu setiap umat-Mu semua ambil bagian pelayanannya. Kalau gereja ini adalah sebuah kapal, biarlah gereja ini seperti kapal penyelamat yang semua anggotanya adalah kru yang terlatih oleh karena pengurapan Tuhan dan oleh karena karunia-karunia yang limpah di tengah umat. Berkarya Allah Roh Kudus di tengah umat-Mu. Kami siap, pakailah seturut kehendak-Mu. Sebentar malam ada KKR bersama hamba-Mu, Pastor Benaya Nares. Tuhan, akan terjadi impartasi roh supaya umat Tuhan berkarya bagi Tuhan. Maka kami berdoa supaya setiap umat-Mu ambil bagian dalam KKR nanti malam. Rindu akan impartasi roh, pengurapan yang dari Tuhan. Kami serahkan acara nanti malam ke dalam tangan-Mu. Kami mau pesta rohani di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita.
Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.